Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta keberkahan, sehingga kita pada siang hari ini bisa bersama-sama dalam kegiatan Hikon. Yang kami hormati Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Sri Wahono SPD, selaku Kepala Guru Mengajar, Ketua Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang kami hormati Bapak Ahmad Fajar Ma'rufin MPD, selaku Instruktur Guru Mengajar untuk Nusantara, kelompok Agus Salim. Yang kami hormati juga Bapak Debi Risma Subekti, Ibu Dian Anggarini. Nah, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Diklat Daring Gumun yang telah berkenan bergabung pada kesempatan kali ini. Selamat datang di room saya, yaitu room Cahaya Ningsih, yang sehari-hari mengajar di SMP Negeri 4 Pakem. Pada kesempatan kali ini yang akan presentasi yaitu Ibu Dian Anggarini yang mengajar di SD Kalisari 3 Sayung Demak. Moderator pada kesempatan kali ini yaitu Bapak Debi Risma Subekti yang mengajar di SMP Al-Fatah Singosari. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kegiatan sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Debi Risma Subekti. Monggo Pak Debi, waktu sepenuhnya kami serahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada yang dipandu oleh Ibu Cahaya Ningsih dari SMN 4 Pakem. Karena memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu pelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya, nama saya Debi SMP Al-Fatah. Seperti tema untuk kegiatan hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar tentang yang akan disampaikan oleh Profesor itu Dian Anggraini dari tiga Sayung Demak. Baik, presentator menyampaikan materi belum pertanyaan. Maaf, suaranya Pak Debi kurang terdengar ya. Dan pertanyaan terbaik nanti akan dipilih oleh moderator dengan ketentuan menulis nama dan instansi. Jadi selama kegiatan presentasi berlangsung, jika Bapak Ibu peserta yang mau menuliskan pertanyaan, langsung ditulis di chat dengan menuliskan nama. Baik, yang ketiga, setelah presentasi maka akan dibuka sesi tanya jawab. Suaranya Pak Debi kok putus-putus ya. Baik, sebelumnya kami persilahkan kepada presentator debat kita, kepada Ibu Dian Anggraini Puspita Sari dari SDN Kalisari 3 Sayung Demak. Saya silakan.
Maaf suaranya Pak Didi, ini sudah mulai ya Pak? Tadi Sudah mulai, Bu? putus-putus. Sudah masuk ke presentasi. Ya, sebentar. Ya. Selamat siang Bapak Ibu seluruh Nusantara yang masih semangat hingga saat ini untuk mengikuti Sigdat bersama Balai Bahasa Jawa Tengah dan Bumun. Hari ini saya akan mempresentasikan tema dampak COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi. Kebetulan saya di sini sebagai presenter dengan nama Ibu Dian Anggarini Puspitasari dari SD Negeri 3 Kalisari, Sayung Bunda. Dan syukur saat ini masih diberi kesehatan untuk mempresentasikan beberapa materi. Semoga kita bisa belajar bersama di sini. Kita langsung aja masuk ke materi ya. Materi yang akan saya sampaikan adalah apa dong dampak COVID-19 terhadap kegiatan perekonomian di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Oke, Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu bahwa kegiatan ekonomi dari suatu benda. Kita memproses dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Kemudian untuk konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi manfaat nilai suatu barang pun jasa. Dan untuk kegiatan distribusi adalah kegiatan saat kita menyalurkan barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Dan selanjutnya, tujuan dari untuk memenuhi kehidupan hidup seseorang berupa sandang, pangan, papan, itu yang termasuk kebutuhan primer. Dan masih ada lagi kebutuhan sekunder lain-lain yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer tercukupi. Misalnya bisa hiasan, mobil, lalu dan lain-lainnya ya, perabot rumah tangga. Nah, di sini saya akan mengulas bahwa kegiatan ekonomi sangat berpengaruh sekali bagi kesejahteraan suatu masyarakat, bahkan bisa negara ya. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, maka akan semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Nah, sekarang kita tahu bahwa di seluruh dunia, bahkan saat ini menjadi pandemi yaitu COVID-19 atau dengan corona. Ternyata dampak dari virus corona itu sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ekonomi bahkan di seluruh dunia. Tertentu ya Bu, sehingga sangat mempengaruhi perputaran uang, barang, jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara. Masyarakat semakin menurun, apalagi jika masyarakat tersebut tidak memiliki pola pikir berkembang. Artinya setelah mengetahui bahwa dampak itu nyata di dalam hidupnya, hanya pasrah dan tidak mau berusaha mencari jalan yang lain. Nah, baik, di sini akan saya tampilkan indikator yang tampak begitu jelas. Ya, antara lain potensi daerah seperti pariwisata, ya, dan kegiatan ekonomi henti sama sekali karena banyak pariwisata yang ditutup.
sehingga pemasukan dari masyarakat sekitar yang mencari rezeki di daerah tempat pariwisata akan terkena dampaknya. Lalu pemanfaatan sumber daya alam sudah tidak maksimal untuk perindustrian karena faktor transportasi juga tidak maksimal. Ya, seperti kita tahu bahwa bandara, pelabuhan dan lain-lainnya dibatasi sehingga akan mempersulit produksi suatu perusahaan. Bahkan ada perusahaan yang sampai menghentikan karyawannya sehingga tidak bisa melanjutkan produksinya. Lalu meningkatnya kegiatan ekonomi secara online, ya ini juga meningkat drastis karena orang-orang harus di lockdown, otomatis mereka di dalam rumah. Nah, sehingga dampaknya kegiatan ekonomi offline sangat mempengaruhi penghasilan mereka, bahkan banyak yang menurun drastis. Oke, dari beberapa paparan yang saya sampaikan, menjadi lebih paham bahwa ternyata virus yang sekecil itu mempunyai dampak yang luar biasa bagi seluruh dunia, ya. Oke, materi yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita akan masuk ke evaluasi. Bahwa ini yang bukan termasuk kegiatan ekonomi sudah jelas ya, dari distribusi, penyaluran, konsumsi, menggunakan produksi menghasilkan, realisasi yang bukan. Dampak nyata dari COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi adalah proses distribusi semakin lancar. Nah, ini pasti nggak mungkin ya, distribusi bahkan tersendat-sendat, mau mengirim virus saja sampai terhenti. Kegiatan konsumsi offline menjadi meningkat. Ya, orang-orang banyak takut ke pasar, dan tidak mungkin. Jawabannya adalah C ya, proses produksi banyak yang semakin menurun karena bahan baku yang tidak terkirim secara lancar. Lalu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi nilai suatu barang atau menghabiskan konsumsi, menyalurkan barang distribusi, menghasilkan barang produksi. Oke, demikian ulasan yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh atensi dari Bapak Ibu yang mau menyempatkan waktunya untuk mensupport saya dalam menyajikan presentasi pada siang ini. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Dedi selaku moderator. Dan presentasi ini saya susun untuk memenuhi tugas sebagai peserta Dikdat Gumun dan BPJT tahun 2020. Sekian, terima kasih. Monggo Pak Dedi. Baik, terima kasih Bu Dian yang sudah memberikan materi yang cukup Monggo Pak Dedi. lengkap. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian materi Suaranya telah Pak Dedi tidak terdengar sama sekali ya. Bu Dian Anggreni Puspita ST Kalisari Sayung Demak. Setelahnya akan kami buka untuk sesi pertanyaan tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini akan saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa juga langsung memberikan emoticon present atau kita saya berikan komentar. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa sampaikan di kolom komentar. Silakan Bu. Pertanyaan mengenai yang sudah disampaikan. Mungkin Bu Dian fokus di SAD-nya dulu, Bu. Oh iya Pak. Bentar, Pak. Bu Dian ditampilkan dulu SAD-nya. Bentar. Nggih. Ya. Difokuskan dulu. Untuk presensi bisa disediakan nanti. Karena akan terlihat oleh peserta yang sudah masuk di dalam pertemuan ini. Oh, gini. Baik, sudah terlanjur, Pak. Saya, ya. Oke. Ampun.
Baik, sudah Oke, ada. monggo. Baik, ini sudah ada Pertanyaan. satu pertanyaan. Sudah ada satu Oke, pertanyaan. monggo. Akan saya bacakan, Ibu. Sudah terdengar suara saya? Ya, ya, terdengar, terdengar. Tapi nggak Ini begitu jelas. pertanyaan dari Bu Wiwi Mulyoto. Nah, pertanyaannya yaitu contoh nyata di masyarakat pedesaan yang secara ekonomi terdampak. Jadi contoh nyata yang ada di pedesaan itu bagaimana Bu akibat dari dampak COVID-19 ini? Ini yang ditanyakan oleh Bu Wiwi. Oke. Mulyoto. Silakan Bu. Oke, contoh Mau dijawab nyata dampak ya, dampak. Oke, oke. Terima Mau dijawab kasih langsung Bu atau Wiwi Mulyoto. Langsung aja nggak apa-apa, Pak. Baik, silakan Bu. Terima kasih atas atensinya, Bu Wiwi. Contoh nyata dampak COVID masyarakat kita ya, kita sangat ya bahwa terutama pada awal-awal Indonesia ditetapkan sebagai zona yang banyak kasus ya berbahaya, maka perekonomian seketika itu mulai terhenti. Bahkan orang-orang sangat takut untuk membuka warung ya, karena mereka harus berinteraksi dengan orang-orang yang tidak tahu dari mana. Bahkan beberapa pekerja-pekerja pada saat itu juga karena tidak ada proses bahan mentah yang masuk ke suatu pabrik, maka mereka terhenti. Jadi para pekerja yang pekerjaannya berhubungan dengan bahan mentah langsung, mereka dikeluarkan, di lockdown ya, tidak boleh bekerja. Jadi yang bisa bekerja hanya yang pada bagian untuk melanjutkan proses dari barang setengah jadi barang jadi. Itu sangat banyak terjadi kita lihat. Lalu juga banyak yang mengeluh ya. Biasanya yang mereka hanya stuck, tidak bisa move on ya. Jadi mereka terus pemasukannya terhenti sama sekali. Beda dengan orang yang selalu berinovasi, maka mereka mungkin akan menganggap bahwa COVID-19 ini mungkin penolong, karena mereka langsung mengeluarkan ide untuk berinovasi dan mungkin lebih baik. Jadi ada beberapa dampak yang positif juga sebenarnya, tapi karena Indonesia itu rata-rata SDM-nya sebagian besar masih berpikir kurang inovatif ya, akhirnya mereka menyerah dengan keadaan dan sangat kelihatan sekali dampaknya terhadap perekonomian keluarga mereka. Demikian Bu Wiwi Mulyoto. Baik, itu jawaban dari Bu Dia. Bagaimana Bu Wiwi? Ya, bagaimana Bu Wiwi? Apakah sudah terjawab? Mungkin bisa di kolom chat kalau sudah ditulis sudah atau bagaimana. Baik, terima kasih Bu Wiwi sudah puas kemudian. Matur nuwun. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Silakan Bapak Ibu hebat yang sudah bergabung. Kalau ingin bertanya bisa dituliskan di kolom chat. Mungkin ini ada pertanyaan dari Bu Rias untuk menanyakan materinya. Jadi di depan Bu ya, di depan di opening. Ini kembali. Oh, diulangi dari opening, Pak. Ya, untuk saatnya mungkin dialihkan opening. Ya, sebentar. Baik, ini untuk openingnya Bu di depan sendiri, langsung gambar rumah itu aja. Ya. Ya. Nah, ini Bu. Nah, ini Bu ya. Ada pertanyaan Bu dari Bu Siti Mariam. Nah, ini Bu Siti Mariam bertanya, yaitu pertanyaannya menyambung dari pertanyaannya Bu Wiwi. Jadi ya, bersikap dalam hal ini
terkait dampak ekonomi akibat COVID-19. Nah, ini yang ditanyakan itu apa ya? Mengenai sikapnya bagaimana. Coba diulangi Pak, pertanyaannya kurang jelas. Apa Jadi yang pertanyaannya harus bagaimana kita harus jadi sikap kita untuk terhadap dampak COVID-19 ini bagaimana? Oh iya. Atau sambung dulu? Iya, langsung aja Pak. Nanti Oh. saya jawab. Saya berusaha menjawab. Untuk Bu Siti Mariam ya, apa yang harus kita lakukan ya untuk menyikapi dampak dari COVID-19 ini ya? Begitu kira-kira pertanyaannya ya Pak. Iya, Bu. Oh iya. Sikapinya. Iya Bu, benar. Untuk Bu Siti Mariam, sebagai saya pribadi ya Bu, ini karena kan banyak sekali caranya. Mungkin saya pribadi untuk menyikapi dampak dari COVID-19 ini memang tidak mudah ya. Dalam arti ketika seseorang di lockdown begitu saja dari suatu perusahaan sehingga mereka tidak bekerja. Untuk orang-orang yang sulit berkembang, maka mereka ya wis temoin pandung. Ya, mereka memang sebenarnya butuh support dari orang-orang sekitar bahwa hidup itu nggak berhenti jadi harus tetap dilanjutkan dengan memberikan support ya, mungkin bisa melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya itu berkreasi, misalnya saja ada yang tiba-tiba berjualan masker atau hand sanitizer atau makanan yang siap dikirim ke tempatnya, bahkan ada yang berinovasi dengan membuat makanan beku ya. Itu ada salah satu teman saya dia terkena dampak sehingga dia memanfaatkan skillnya dari chef untuk berjualan makanan rumahan ya Bu. Jadi misalnya lodeh dan lain-lain itu dia bekukan lalu dia jual. Nah itu kan otomatis sebenarnya kita bisa melihat dampak positifnya juga. Jadi the power of kepepet ya kalau kata orang-orang. The power dia berkreasi, bahkan orang-orang tidak bisa berpikir, kadang tidak bisa berpikir sejauh itu, tapi dia hajar saja dan akhirnya mendapatkan orderan yang banyak. Atau mungkin bisa mencari pekerjaan lain, kan mungkin juga ada yang tetap membuka ya, misalnya yang berhubungan dengan, kalau kita kasus COVID itu tentunya yang masih tetap ramai itu kuota ya, karena kita kan banyak yang daring dan lain-lain, lalu perangkat kesehatannya, alat-alat kesehatannya dan lain-lain. Mungkin kalau dari saya itu mungkin ada yang mau menambahkan kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menghadapi dampak. Oh iya, yang satu lagi Bu, jangan terlalu mainstream pikiran kita bahwa COVID itu mengerikan, karena itu secara tidak sadar akan mensugesti daya tahan tubuh kita menjadi kurang baik, sehingga kita mudah labil nanti. Mungkin dari saya itu Pak Dedi, monggo. Baik Bu, bagaimana Bu Siti Mariam? Oh iya, ini ada chat dari Bu Siti. Jadi Bu, berarti bisa situasi ngeten gitu. Terus izin Bu Mutesun sangat sudah bisa menangkap jawaban Ibu dengan baik. Nah, ini terima kasih Bu. Kita lanjutkan, masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu kan saja di nanti akan saya sampaikan kepada kita. Silakan. Monggo Bapak Ibu hebat. Jika ada pertanyaan, silakan share komentar Bapak Ibu.
Jadi hari ini kita membahas mengenai dampak COVID kegiatan ekonomi. Kemudian ini mengajar di SM SD, Pak, SD. di SD dan Iya. kita membahas mengenai dampak COVID kegiatan. Mungkin ini masuk di kelas berapa ya, Bu? 5, Pak. Kelas 5. Jadi 5 ini SD. sudah Ya, kebetulan ada pembahasannya tentang kegiatan ekonomi. Lalu saya hubungkan saja dengan COVID. ya seperti Ya. itu. Jadi ini Hot, masuk ya. ke dalam materi anak SD kelas dasar, yaitu kelas 5 SD pada tahapan kelas besar. Ada tulisan Ibu Siti Mariam. Materinya sangat menarik, Ibu. Sukses selalu. Amin 3 kali. Amin. Terima kasih, Siti Mariam. Baik, silakan untuk Bapak Ibu sudah tergabung. Mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan, bisa dituliskan ke komentar. Monggo, masih ada satu pertanyaan lagi. Bisa dicermati SAD kemudian pada layar LCD Bapak kan? Ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan ke komentar. Silahkan. Bagaimana Bu Dian? Sepertinya ini masih ada pertanyaan sama sekali dari semua peserta yang hadir dalam FCC budaya. Kurang jelas, Pak. Ya, mungkin ini masih belum ada pertanyaan lagi, Bu, dari Iya. Ya sudah cukup 2 pertanyaan. Enggak apa-apa. Baik. Soalnya waktunya kan juga 1 jam 1. Iya, Bu. Jadi diselesaikan saja ya, bagaimana? Iya, monggo. Kemudian? Iya. Baik. Sudah, karena tidak ada pertanyaan lagi yang ditanyakan oleh semua sudah hadir. Mungkin kami ucapkan terima kasih kepada presentator kita yang telah memberikan pada hari ini. Selaku moderator mohon untuk Bu Cahaya di tempat saya silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Devi Risma Subekti yang telah menjadi moderator untuk kegiatan Hikon yang disampaikan oleh Ibu Dian Anggarini Dian Puspitasari. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya yang menjadi host, Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi Bu, presensi sudah belum Bu? Saya sama Pak Dedi. Sampun. Iya.